Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau menceritakan salah satu pelaku yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan kejam di luar nalar manusia. Jadi semua perbuatan yang sangat mengerikan itu mengumpul pada satu orang ini yang bernama Joachim Kroll. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Joachim Kroll dilahirkan pada tanggal 17 April tahun 1933 di Hindenburg, Ceko. Joachim Kroll ini adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Dia mempunyai bisa disebut keterbelakangan mental ya. Karena pada saat dites kemampuan dia itu IQ-nya hanya 76 doang guys. Dan dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Hingga dia terpaksa drop out dari SD pada saat dia masih kelas 3 SD. Pada saat itu adalah masa perang ya. Jadi negara-negara Eropa itu perang dunia kedua saat itu. Begitu juga bapak dari Joachim Kroll ini mengikuti wajib militer negaranya untuk ngikutin perang. Akan tetapi dia menjadi tawanan Rusia dan akhirnya meninggal sebagai tawanan perang. Setelah perang dunia kedua itu berakhir, keluarga dari Joachim Kroll pun memutuskan untuk pindah ke Jerman. Saat itu di Jerman mereka hanya menempati satu tempat sepetak kecil ya, yang dihuni oleh ibu dan 9 anak. Itu jadi umpal-umpalan semua. Bisa dibayangkan kesulitan kehidupan mereka saat itu. Joachim ini yang mempunyai kelebihan dengan kepandaiannya yang sangat kurang banget gitu. Hal itu justru membuat ibunya ini sangat menyayangi Joachim. Rasa sayangnya itu lebih dibandingkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Sehingga Joachim ini merasa bahwa ibunya ini adalah satu-satunya orang yang sangat menyayanginya gitu. Memang pada saat itu Joachim ini agak kuper ya. Jadi dia agak karena keadaannya itu, jadi di pergaulan bersama teman-teman sebayanya itu dia kurang diperhatikan atau lebih sering disingkirkan. Hingga kasih sayang dari ibunya ini dirasa benar-benar sangat besar kepadanya. Selama masa di Jerman ini ya, si Joachim Kroll sempat kerja bantu tetangganya gitu. Jadi gembalanya, jadi ngurus kebun dari tetangganya seperti itu. Kemudian waktu berlalu hingga Joachim Kroll ini dewasa. Pada saat itu tahun 1955 terjadilah satu pukulan telak yang menghantam kejiwaan dari Joachim Kroll. Saat itu pada bulan Januari tahun 1955, ibunda tercinta dari Joachim Kroll ini meninggal dunia. Itu memberikan pukulan telak kepada jiwa dan mental dari Joachim Kroll. Dia sangat terguncang. Padahal saat itu dia sudah berumur 22 tahun ya, harusnya sudah bisa menerima gitu. Tapi ya itu tadi sih, karena kelebihan itu mungkin ya. Rupanya goncangan jiwa yang dirasakan Joachim Kroll ini sebagai anak yang kehilangan sosok yang dianggap malaikat gitu, satu-satunya orang yang mencintai dirinya ini benar-benar merubah hidupnya. Kan ibunya meninggal pada bulan Januari tahun 1955. Saat itu Joachim Kroll melakukan tindak kriminal pertamanya pada tanggal 8 Februari tahun 1955. Jadi hanya berselang 1 bulan setelah meninggalnya sang ibu. Saat itu Joachim Kroll melakukan tindak pidananya atau kejahatannya ini pertama kali pada seorang wanita muda yang berumur 19 tahun. Wanita ini bernama Irmgard Strel. Saat itu keadaan malam hari. Dia sedang melamun Joachim Kroll ini kan. Dia melihat gadis ini sedang berjalan seorang diri melintas di jalanan yang sepi. Joachim Kroll entah setan apa gitu yang tiba-tiba mampir gitu ya. Hingga dia merencanakan untuk menghabisi wanita ini. Wanita ini pun tanpa macam-macam, tanpa babi bu lagi gitu, tiba-tiba ditikam aja gitu dari belakang oleh Joachim Kroll. Kemudian setelah wanita ini tewas, wanita ini pun diseret ke sebuah gedung kosong. Pada saat itu pasca Perang Dunia Kedua kan banyak
gedung-gedung yang kosong ya, gedung-gedung hancur gitu loh. Kemudian dalam keadaan wanita ini sudah meninggal, dia pun diperkosa dalam keadaan sudah meninggal. Setelah itu beberapa hari kemudian polisi pun akhirnya menemukan jasad dari wanita itu ya di gedung tersebut dalam keadaan badan yang sudah hancur. Setelah kejadian itu, Joachim Kroll pun hidup kembali normal ya, seperti biasa ya. Dia membantu tetangganya di kebun, menggembala hewan ternak gitu. Dan dia tidak melakukan pembunuhan lagi sampai 4 tahun kemudian. Itu tahun 1959. Kala itu dia membunuh seorang wanita bernama Clara Tesmer yang berumur 24 tahun. Nah, dia ini sebenarnya kan kurang gitu ya, cara berpikirnya kurang gitu. Akan tetapi dari 2 kasus pembunuhan ini dia bisa menyimpan loh gitu loh. Jadi dia nggak ketahuan bahwa dia itu pembunuhnya. Bahkan polisi sampai salah tebak hingga mendakwa orang lain yang telah melakukan pembunuhan itu. Kali ini yang didakwa bernama Henrik Ott, orang Jerman ya. Karena dia terus didakwa dan di mata umum itu namanya jadi jelek dan terus menerus difitnah dia pembunuh dari wanita itu. Akhirnya Henrik Ott ini beberapa hari kemudian sampai melakukan bunuh diri karena nggak kuat sama fitnahan-fitnahan itu tadi. 1 bulan kemudian pasca pembunuhan yang kedua ini ya, Joachim Kroll melakukan lagi pembunuhannya. Kali ini korbannya adalah wanita lagi yang bernama Manuel Knott, baru berumur 16 tahun. Dia dibunuh oleh Joachim Kroll ini di sebuah taman yang bernama Taman Essen yang berada di Jerman ya. Memang si Joachim ini selalu menunggu saat-saat sepi gitu loh, dan taman itu pada saat itu memang sepi. Si cewek melintas langsung sama Joachim Kroll ini, wanita ini dicekik dari belakang. Sudah dicekik gitu, akhirnya wanita pun meninggal. Udah gitu kembali diseret ke semak-semak sama Joachim Kroll, dilucuti bajunya semua sampai telanjang bulat, kemudian diperkosa. Kemudian kejahatan yang selanjutnya ini unik gitu. Jadi setelah wanita ini puas ya dikerjain sama Joachim Kroll ini, dia mengukir, jadi sama pisau gitu diukir itu tulisan di pantat sama di paha wanita itu, dia ninggalin jejak seperti itu. Dari pembunuhannya yang terakhir ini itu berlangsung selama 3 tahun kemudian. Joachim Kroll tidak membunuh lagi. Ini mungkin bagian dari politiknya gitu ya. Jadi kalau dia membunuh terus-menerus keseringan mungkin bisa dicurigai atau gimana. Jadi dia bunuh itu ada rentang-rentang waktunya gitu kan. Setelah pembunuhan yang terakhir ini dia 3 tahun kemudian baru membunuh lagi. Pada tanggal 23 April tahun 1962, korban pertamanya ini adalah seorang gadis berumur 13 tahun yang bernama Petra Gies. Jadi modus cara dia membunuh gadis ini sama ya, dicekik dulu, kemudian setelah korban ini mati langsung diperkosa, umur 13 tahun. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dia tidak memandang umur ya, mau gede mau kecil itu disikat semua sama dia. Dan pada tahun 62 ini Joachim Kroll ini telah melakukan 3 kali pembunuhan. Dan rata-rata adalah anak-anak yang masih berusia antara 12 sampai 13 tahun. Korban keduanya bernama Monica Tevel, umur 12 tahun. Dengan modus yang sama. Akan tetapi kali ini kembali membawa korban lain lagi. Maksudnya itu ada laki-laki lain lagi yang dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Monica Tevel tadi. Dan laki-laki ini pun sempat ditahan oleh polisi di penjara. Laki-laki ini bernama Walter Quicker ya. Jadi meskipun setelah di kantor polisi ini dia didesak dan ternyata tidak terbukti bahwa dia pelakunya, akhirnya 3 bulan kemudian si Walter ini pun dibebaskan. Tetapi pasca dibebaskan ini ternyata fitnahan dan pandangan masyarakat kepada dia ini udah pandangan-pandangan mencurigakan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Hingga karena pelakuan dari masyarakat seperti itu, Walter ini gak kuat, akhirnya dia pun bunuh diri. Korban ketiganya pada tahun 1962 ini adalah Barbara Brodeur. Lagi-lagi seorang anak yang baru berumur 12 tahun.
Cuman kali ini kasusnya agak beda ya, biasanya kan dicekik ya. Kalau anak kecil ini mah langsung ditancapkan pisau ke lehernya. Setelah itu ditarik lagi ke tempat sepi, kemudian diperkosa lagi. Ini gila banget ini. Jadi mungkin dia ini termasuk apa ya, nekrofilia ya. Kalau nekrofilia itu seseorang yang punya kelainan untuk bersetubuh dengan mayat. Jadi si Joachim Kroll ini kayaknya nekrofilia. Joachim Kroll kemudian setelah tahun 1962 ini dia mengerem lagi, mungkin karena agar tidak terlacak oleh kepolisian ya. Itu dilakukan sampai 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965. Dia kembali melakukan aksinya. Kejahatan pertama yang dilakukan pada tahun 1965 ini adalah berusaha menghabisi pasangan muda pada saat pasangan muda ini sedang memarkirkan mobilnya di sebuah pinggir jalan gitu loh. Pasangan muda-mudi ini tiba-tiba diserang sama si Joachim Kroll. Dia menyerang dengan membabi buta dengan pisau. Juat. Yang laki-laki bernama Herman, dia langsung meninggal di tempat. Sedangkan si perempuan yang bernama Marion tampak meninggal. Tapi ternyata pada akhirnya si Marion ini selamat dari usaha pembunuhan dari si Joachim. Cuman sayangnya si Marion setelah peristiwa itu dia tidak bisa menunjukkan kepada polisi ciri-ciri dari pelakunya. Jadi kalau menurut gua kayaknya si korban ini ya diserang dari belakang mungkin ya, atau gimana ya, kok bisa nggak lihat gitu. Mungkin masuk jendelanya kebuka, si Joachim Kroll dari belakang langsung musukin gini cuk gitu mungkin ya. Jadi soalnya mereka nggak bisa ngelihat wajah Joachim Kroll gitu. Kemudian kejahatan selanjutnya adalah pada tanggal 13 September tahun 1966. Kali ini korbannya adalah Ursula, umur 20 tahun, masih muda. Dia ditikam di sebuah taman. Kemudian setelah itu dia pun diseret ke tempat sepi dan kembali diperkosa. Pada saat itu kembali memakan korban berantai lainnya gitu ya. Maksud gua, setelah peristiwa ini pacar dari Ursula ini yang bernama Adolf dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap pacarnya itu. Hingga Adolf pun karena merasa tertekan dengan tuduhan dari kepolisian, Adolf pun melakukan bunuh diri. Jadi berapa kali ya memakan korban secara karambol gitu, maksudnya yang dibunuh ini, yang dituduh ini gitu, dan yang dituduh akhirnya mati-mati juga gitu. Kemudian korban selanjutnya adalah seorang anak kecil bernama Ilona, perempuan berumur 5 tahun. Itu dilakukan pada tanggal 22 Desember tahun 1966. Ilona ini sedang bermain di taman sendirian pada sore hari. Dia lepas dari pengawalan orang tuanya, dan pada sore hari itu teman-temannya udah pulang. Nggak tahu kenapa si Ilona ini nggak mau pulang gitu ya. Pokoknya dia sendirian di taman. Itu adalah kesempatan bagi Joachim Kroll. Dia membujuk Ilona kecil dengan permen. Dia mengiming-imingi dan omong-omongannya mungkin lucu gitu apa gimana gitu. Akhirnya si Ilona ini menurut aja diajak sama si Joachim ini ke semak-semak. Begitu di semak-semak langsung Ilona dicekik lehernya, itu gadis umur 5 tahun sampai meninggal. Setelah itu Ilona, kita udah tahu ya selanjutnya, Ilona kecil pun diperkosa. Setelah puas diperkosa, jasad dari anak ini pun ditenggelamkan ke dalam sungai yang berada di dekat tempat kejadian itu. Pembunuhan terhadap Ilona ini adalah kejahatannya yang terakhir pada tahun 1966. Dia kembali mengerem kegiatannya ini ya sampai ke 3 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 1969. Korbannya pada tahun itu adalah seorang yang cukup tua, berumur 61 tahun bernama Maria. Jadi si Maria ini dicekik, udah dicekik gitu terus diperkosa. Gila nih si Joachim ini, gak peduli kecil, gak peduli masih muda atau tua gitu ya. Semua disikat sama dia, diperkosa semua setelah jadi mayat. Korban selanjutnya adalah setahun kemudian bernama Juta. Ini adalah seorang anak kecil yang berumur 13 tahun.
Saat itu Juta ini kembali dicekik ya. Jadi emang kalau paling gampang mungkin membunuh itu dengan cara mencekik ya, karena nggak perlu bawa senjata atau apa di itu jalan-jalan. Pasti si Jokim ini kan dia mencari mangsa dengan cara jalan-jalan gitu pada sore hari atau malam hari gitu kan, cari yang sedang sendirian di tempat sepi seperti itu kan. Makanya kalau nyekik itu yang cara paling gampang gitu. Nah, si Juta ini begitu pula, dia dicekik. Setelah itu dibawa ke tempat sepi di semak-semak, kemudian diperkosa. Pembunuhan Juta ini adalah pembunuhan yang terakhir di tahun 70 ya. Nah, setelah itu Joachim Kroll ini kembali berhenti gitu. Kok bisa ya? Maksudnya kalau pembunuh berantai itu biasanya kan gak jauh-jauh gitu loh. Maksudnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan melakukan lagi. Kalau ini bisa betah loh sampai bertahun-tahun. Karena pembunuhan selanjutnya dari Joachim Kroll ini dilakukan pada tahun 1976 atau 6 tahun kemudian setelah pembunuhannya yang terakhir. Kali ini korbannya kembali anak kecil berumur 10 tahun bernama Karin. Itu dilakukan pada bulan Mei tanggal 8 tahun 1976. Anak gadis Malang ini pun dicekik sampai mati, kemudian diperkosa. Itu sadis banget nih Joachim. 2 bulan berselang, yaitu bulan Juli tahun 1976. Lagi-lagi Joachim Kroll mendapatkan korban anak kecil, seorang wanita cilik berumur 4 tahun bernama Marion Kettner. Marion Kettner saat itu dicekik ya, dicekik. Kemudian setelah mati dia pun ditelanjangin. Setelah ditelanjangin, si Marion ini pun diperkosa. Setelah diperkosa, jasad dari gadis cilik ini pun tidak dibuang. Ini beda. Ini dibawa pulang ke rumah dari Joachim Kroll. Apa yang dilakukan Joachim Kroll terhadap jasad anak kecil ini? Kita memasuki rumah dari Joachim Kroll atau apartemen dari Joachim Kroll. Begitu masuk apartemen, terutama di dekat-dekat kamar mandi, kita akan mencium bau yang sangat amis. Kita akan mencium bau yang sangat memuakkan. Dan seperti yang udah kita bayangkan ya, Marion cilik ini ternyata selanjutnya dipotong-potong. Badannya dipotong-potong, ususnya dikeluarin, paru-parunya dikeluarin, jantung dikeluarin, dipotong-potong, kemudian direbus guys, mau dimakan. Dan ternyata di dalam apartemen Joachim Kroll ini tidak hanya ada jasad dari Marion saja, ternyata banyak jasad-jasad sisa-sisa dari korban-korban pembunuhan yang kemarin-kemarin. Dan di tempat itu juga terdapat sex toys ya, atau boneka seks. Ini gila seks banget rupanya ini si Joachim Kroll ini. Setelah membunuh itu, memperkosa, begitu sampai rumah dia main lagi sama boneka seksnya. Pada saat itu begitu sampai apartemen, Joachim Kroll ini langsung mengambil pisau dapur. Kemudian dia memotong-motong tubuh dari gadis cilik itu. Dia masukkan potongan ini ke dalam panci. Kemudian jeroannya juga dipotong-potong. Akan tetapi ada bagian dari jeroannya ini yang si Joachim ini tidak suka, sehingga dia pun membuang potongan itu ke lubang WC. Nah, dari peristiwa pembuangan ke lubang WC itulah akhirnya terbongkar kejahatan dari Joachim Kroll. Saat itu pada tanggal 3 Juli tahun 1976. Jadi itu adalah hari yang sama ya. Si Joachim Kroll ini membawa si Marion ini ke apartemennya. Karena dia membuangin sisa-sisa yang dia nggak suka ke lubang WC. Akibatnya apartemen, satu gedung apartemen itu pada mampet semua WC-nya gitu loh. Jadi rupanya kamar mandi yang berada di apartemen itu jadi satu pipa gitu, bersatu jadi satu pipa, kemudian buang gitu kan. Nah, karena si
Jo Kim ini buangin kotoran-kotoran itu sampai mampet, akhirnya semua pun ikut-ikutan mampet. Kemudian ada seorang tetangganya yang mau pinjem toilet dari si Jo Kim Krul. Dia bilang, "Jo Kim, ini toiletku mampet nih, udah nggak kuat, udah kebelet banget. Tolong dong pinjem toiletnya." Nah, Jo Kim Krul ini karena memang dia IQ-nya kurang gitu ya, dia malah nantangin loh. Dia bilang gini, "Oh jangan, karena toiletku ini hanya untuk orang-orang yang berani saja, hanya untuk orang-orang yang bernyali saja yang berani masuk ke toiletku." Itu maksudnya apa gitu ya, kalau nggak orang blow on gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, si tetangganya ini karena udah kebelet banget, udah nggak kuat, dia pun akhirnya nerobos aja langsung masuk ke toilet dari Jo Kim Krul. Saat itulah dia langsung mencium bau yang amis, bau yang memuakkan. Gak hanya itu saja, dia lihat di bak kamar mandi ini berwarna merah dan situ banyak daging-daging ngambang. Cuman saat itu dia belum berpikiran itu daging manusia ya, cuman kok ada daging-daging gitu banyak kan. Nah, setelah dia dari toilet, dia pun langsung buru-buru keluar dari apartemen si Jo Kim Krul. Dia langsung melapor ke polisi tentang penemuan yang mencurigakan itu. Mendengarkan laporan dari orang itu ya, polisi pun langsung menuju tempat dari Jo Kim Krul. Saat itu Jo Kim Krul ini setelah melihat gelagat dari tetangganya yang terus lari gitu ya, dan mencurigakan gitu. Kalau orang normal mestinya kan mikir, waduh, orang ini bisa tahu perbuatan gua nih, gua bisa dilaporin nih. Mestinya kan gitu ya, tapi si Jo Kim Krul ini enggak guys. Dia terus ngelanjutin motong-motongin tubuh dari korbannya gitu. Jadi pada saat si polisi ngetok apartemen dari Jo Kim Krul ya, dibukain gitu, langsung digeledah itu apartemen dari Jo Kim Krul. Mereka benar menemukan potongan-potongan daging di berbagai tempat. Mereka menemukan potongan daging di lemari es. Mereka menemukan potongan-potongan daging di panci yang mendidih. Mereka menemukan jeruan-jeruan manusia berada di lubang WC. Mungkin belum sempat ke siram gitu ya, jadi masih ngapung gitu. Pada saat itu si Jo Kim langsung ditanya ya di tempat. Dia tidak mengaku bahwa dia telah menghabisi manusia gitu. Dia bilang bahwa itu adalah daging-daging hewan, itu daging-daging kelinci, bukan manusia. Itu pengakuan dari Jo Kim Krul. Kemudian polisi pun langsung mengamankan Jo Kim Krul, dibawa ke kantor polisi kan. Nah, tim investigasi khusus pun maju. Mereka menyelidiki tempat dari Jo Kim Krul. Dan setelah diselidiki, ternyata itu adalah benar-benar daging-daging manusia. Bahkan yang ngeri itu ada di panci di dapurnya ya, itu ada sop. Setelah diaduk-aduk sopnya, itu ada tangan mungil mengambang, masih utuh segini. Jadi itu adalah tangan dari korban terakhirnya, yaitu Marion yang berumur 4 tahun tadi. Sementara itu Jo Kim Krul ini di kantor polisi diinterogasi ya. Dia ditanya, ngapain kamu melakukan perbuatan sekeji itu, memakanin manusia seperti kanibal gitu. Jo Kim Krul pada saat itu dengan santainya apa, dengan blow on-nya ya, bingung gua. Pokoknya dia menjawab bahwa dia memakani tubuh-tubuh itu adalah untuk menghemat pengeluaran bulanannya. Jadi dia makanin daging itu karena biar hemat aja, nggak beli daging di toko gitu. Jadi ini satu pengakuan yang lugu atau apa ya, gak ngerti sih. Kalau orang kayak gini tuh rada susah ditebak juga ya, karena kan nggak normal cara berpikirnya. Kemudian Jo Kim Krul ini langsung dijebloskan penjara dan melakukan persidangan yang cukup lama ya setelah tertangkapnya. Sidangnya itu dilakukan akhirnya sampai keputusannya jatuhnya tuh tahun 1982, tepatnya bulan April. Saat itu keluar keputusan sidang bahwa dia telah
melakukan 14 kali pembunuhan dan 1 kali percobaan pembunuhan. Yang 1 kali percobaan pembunuhan itu yang cewek yang di mobil yang selamat tadi itu loh, makanya di pasal hukumnya masuk ke percobaan pembunuhan. Hingga hukuman yang diterima oleh Jo Kim Krul ini adalah hukuman seumur hidup sebanyak 9 kali gitu. Jadi 9 kali hukuman seumur hidup tanpa bisa kebebasan bersyarat. Jo Kim Krul ini kemudian mendekam di penjara hingga pada tahun 1991 ya. Dia akhirnya meninggal di dalam penjara ini akibat dari serangan jantung. Rasanya kok anti klimaks ya kalau orang begini dengan kejahatan yang sudah luar biasa itu meninggalnya dengan serangan jantung. Kalian tahu kalau serangan jantung kan hanya berlaku selama beberapa detik doang gitu ya. Langsung meninggal. Dan kadang ada juga serangan jantung yang seperti seolah-olah lagi tidur atau lagi kegiatan apa, tahu-tahu tertidur ternyata dia udah meninggal. Jadi kayaknya nggak imbang ya, kurang sadis lah menurut gua. Meninggalnya kurang sadis karena perbuatannya yang luar biasa. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini tentang Jo Kim Krul yang manusia luar biasa sadis dan mengerikan ini. Semoga tidak ada lagi Jo Kim Krul dilahirkan di dunia ini ya, orang seperti Jo Kim Krul. Mudah-mudahan kisah ini bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.